Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Kembali lagi bersama dengan komunitas belajar guru penggerak Nagikeo. Belajar sambil berbagi, berbagi sambil belajar. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Harapan kami Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita kali ini, masih seputar pengelolaan kinerja di PMM bagi Bapak Ibu guru sekalian, karena bagi Bapak Ibu kepala sekolah, alur pengelolaan kinerjanya baru akan dimulai pertanggal 24 April nanti, karena sesuai dengan surat edaran terakhir yang dikeluarkan, nanti akan dibuka untuk menu pengelolaan kinerja bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai pegawai. Tapi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai atasan, tentunya Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan penilaian terhadap Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu, praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan kemarin, apakah kurang sesuai dengan fokus atau target perilaku yang Bapak Ibu pilih? Apakah Bapak Ibu takut dengan hasil praktik pembelajaran kemarin dinilai oleh atasan Bapak Ibu tidak maksimal? Bapak Ibu tidak usah takut berlebihan, tidak usah cemas, karena di dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang sebenarnya dinilai dari praktik pembelajaran. Sudah kami sampaikan di video-video kami sebelumnya, tapi akan lebih kita dalami bersama di sini, sehingga di kesempatan ini juga, tanpa mungkin bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, karena apa yang kami sampaikan ini adalah kita sama-sama mempedomani berdasarkan Perdirjen 7607 terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, seperti apa terkait dengan pengelolaan kinerja? Hari ini kita akan belajar terkait bagaimana pengelolaan kinerja ini, lebih fokusnya bagaimana Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut. Kita juga akan sama-sama belajar, mungkin kami juga akan berbagi terkait bagaimana refleksi tindak lanjut ini akan Bapak Ibu isi. Refleksi tindak lanjut seperti apa yang baiknya yang bisa Bapak Ibu isi. Oke, tanpa memperpanjang lagi, mari kita sama-sama ke TKP. Ya, jadi baik Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan di awal, tema besar kita masih terkait dengan pengelolaan kinerja PMM. Nah, hari ini mungkin kita lebih fokus, kita sama-sama mungkin belajar bagaimana mengisi dokumen tindak lanjut, dan nanti di akhir video kami akan sampaikan bagaimana praktik baik terkait pengisian refleksi ini, ya. Karena nanti di dalam dokumen tindak lanjut ini yang harus Bapak Ibu isi di awal itu adalah bagaimana refleksinya dulu. Bapak Ibu merefleksikan hasil praktik pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah diobservasi oleh atasan atau observer yang nanti sudah dipercayakan oleh kepala sekolah. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu, observasi pembelajaran itu tidak saja dilakukan oleh kepala sekolah, tapi juga oleh rekan-rekan guru yang dipercayakan. Nah, next. Sebelum mungkin kita melangkah lebih jauh, perlu kami kita flashback bersama terkait bagaimana pengelolaan kinerja ini di PMM, ya. Jadi ada kategori prioritas dan akuntabilitas, yang mana dua hal ini penting kita pahami, ya, karena nanti berkaitan juga dengan pengisian, ya. Nah, di dalam prioritas dan akuntabilitas,
ya, yang menjadi aspek penilaian itu adalah adanya yang dinilai, ada yang sebagai unsur aspek pertimbangan saja, ada yang kemudian dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkan ini penting untuk Bapak Ibu kumpulkan, karena kalau Bapak Ibu tidak mengumpulkan ini, maka ya Bapak Ibu nilai ya nilai pengelolaan kinerja yang nilai penilaian kinerja Bapak Ibu untuk di PMM ini tidak akan muncul ya. Jadi harus mengumpulkan dokumen-dokumen akuntabilitas ini. Jadi untuk kategori akuntabilitas ini hanya berisi dokumen-dokumen saja. Tentu ada beda antara guru dan kepala sekolah. Yang lebih banyak mungkin di bagian kepala sekolahnya, karena nanti kepala sekolah akan mengumpulkan ya beberapa dokumen yang tentunya nanti juga akan muncul di akun gurunya ya. Jadi misalnya dokumen KOSP diunggah oleh kepala sekolah, nanti muncul di akunnya guru ya. Kemudian dokumen kehadiran ya juga nanti akan muncul di akunnya guru. Nah, ini Bapak Ibu sudah kami kupas juga di video-video kami sebelumnya terkait ini. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu yang belum nonton, silakan tonton video-video kami. Nah, hari ini mungkin kita terkait dengan praktik kinerja. Ini perlu kita selalu kita tekankan ulang-ulang bahwa yang dinilai itu Bapak Ibu adalah praktik kinerja Bapak Ibu ya. Apa yang dimaksud dengan praktik kinerja adalah praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas itu ya, berdasarkan data awal observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi observasi itu ya hanya sebagai langkah awal saja ya, langkah awal di mana kepala sekolah menentukan titik awal ya. Jadi dianggap sebagai panduan untuk melihat bagaimana praktik kinerja dari guru ini ya. Jadi sebelum nilai, kepala sekolah ini harus punya titik awal dia menilai ya. Nanti sebentar slide ini nanti akan kami perlihatkan kira-kira bagaimana praktik kinerja ini dinilai. Nah, yang menjadi aspek penilaian yang berikutnya adalah perilaku kerja. Nah, jadi perilaku kerja ini adalah yang berakhlak itu ya. Kalau Bapak Ibu familiar dengan SKP di e-kinerja di tahun sebelumnya ya, ini ada komponen-komponen perilaku kerja seorang ASN, yaitu berakhlak ya, mulai dari berorientasi pelayanan sampai dengan kolaboratif. Nah, ini adalah nanti Bapak Ibu harus menunjukkan indikator-indikator sesuai dengan ekspektasi seorang pemimpin ya, ekspektasi atasan dalam hal ini. Nah, untuk pengembangan kompetensi yang kemarin Bapak Ibu mengisi RHK, ada yang mengikuti seminar, ada yang kemudian mengikuti berbagi praktik baik, ada yang menjadi narasumber ya. Itu sebenarnya adalah unsur yang dipertimbangkan saja Bapak Ibu ya. Sehingga saran kami tidak usah terlalu fokus ya untuk mengejar sertifikat, untuk mengejar berapa kegiatan yang Bapak Ibu ikuti ya, sehingga Bapak Ibu mengorbankan kelasnya Bapak Ibu ya, sehingga berdampak pada praktik kinerja Bapak Ibu malah menurun karena Bapak Ibu terlalu fokus pada pengembangan kompetensi, yang mana di dalam pengelolaan kinerja ini sebenarnya hanya untuk dipertimbangkan saja ya. Jadi saran kami fokus saja pada hal yang dinilai ya, aspek yang dinilai, yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja ya. Nah, kalau praktik kinerja ini berarti fokus pada pembelajaran ya, praktik pembelajaran kita sesuai dengan target yang Bapak Ibu pilih untuk semester ini. Kalau guru itu ada 8 indikator. Satu indikatornya itu ada 3 target perilaku untuk masing-masing indikator atau fokus perilaku itu ya. Jadi fokus saja pada fokus perilaku yang Bapak Ibu pilih itu. Nah, kemudian perilaku kerja itu Bapak Ibu fokus saja pada ekspektasi yang Bapak Ibu sudah sepakati dengan atasan ya. Indikator yang harus muncul dari aspek-aspek berakhlak ini ya.
Jadi sebenarnya sederhana sekali, Bapak Ibu, bagaimana praktik pengelolaan kinerja ini dilakukan oleh kita di semester ini, ya, mulai semester ini maksudnya, ya. Nah, lebih lanjut terkait dengan praktik kinerja ini sendiri, ya. Nah, penilaian praktik kinerja ini adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktiknya, ya. Jadi kami tekankan ulang di sini bahwa yang dinilai dari praktik kinerja Bapak Ibu adalah bukan bagaimana kemarin Bapak Ibu waktu diobservasi di awal itu, Bapak Ibu sudah mencapai fokus perilaku, ya. Bersyukur kalau memang Bapak Ibu sudah mencapai fokus dalam satu observasi, ya, dalam satu kali observasi kemarin. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum mencapai itu, belum optimal, ya, Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah cemas. Karena apa? Karena yang dinilai di sini adalah bukan bagaimana observasi yang kemarin Bapak Ibu tampilkan praktik pembelajaran waktu observasi kemarin, tapi adalah bagaimana upaya refleksi setelah Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran itu, bagaimana Bapak Ibu mempelajari upaya refleksi itu, upaya tindak lanjut itu, kemudian bagaimana perubahan praktik yang muncul, ya, yang ketika Bapak Ibu atasan bandingkan, ya, seorang guru yang diobservasi, guru A misalnya, di awal misalnya dia kurang optimal, ketika Bapak Ibu sudah melewati refleksi, sudah mempelajari, Bapak Ibu dinyatakan ada perubahan praktik. Inilah yang akan dinilai, ya. Jadi tidak benar bahwa observasi kemarin adalah hal yang kemudian menentukan nilai. Sehingga tidak benar juga saya lihat ada banyak guru yang kemudian mensituasikan, mengkondisikan kelasnya begitu sempurna, begitu perfeksionis, sehingga observasi yang dilakukan itu seolah-olah sudah dimanipulasi supaya sesuai dengan fokus perilaku, ya. Itu sebenarnya yang tidak diinginkan, ya, yang tidak diinginkan. Yang dimau di sini melalui pengelolaan kinerja di sini adalah bagaimana ada perubahan perilaku. Nah, supaya bisa menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan, tentu didasari oleh upaya refleksi dan upaya mempelajari. Maka penting Bapak Ibu harus mencari tahu apa yang sebenarnya, refleksi yang sebenarnya seperti apa. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, mari kita simak video ini sampai selesai. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk jangan men-skip video ini, karena akan kami kupas secara lengkap, secara utuh, supaya Bapak Ibu bisa mendapat pemahaman yang lebih utuh, yang lebih mendalam, terkait bagaimana upaya refleksi ini, bagaimana upaya tindak lanjut, sehingga pada akhirnya menghasilkan perubahan praktik. Oke, next. Nah, supaya bisa menghasilkan suatu upaya refleksi yang begitu mendalam sesuai dengan observasi, hasil observasi, ya, Bapak Ibu perlu melihat instrumen yang dipakai oleh atasan, oleh kepala sekolah Bapak Ibu dalam menilai refleksi Bapak Ibu, ya. Jadi ini saya bocorkan, ya, bagaimana seorang kepala sekolah, bagaimana atasan menilai seorang guru, ya. Refleksi yang baik itu seperti apa, ya. Jadi ada 3 indikator, ya, yang kemudian dinilai, ya. Ada 3 level penilaian di sini, ya. Jadi sebenarnya bukan indikator yang di bawah ini, ya. Jadi 3 level inilah yang nanti akan menunjukkan bagaimana upaya refleksi, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat, dalami, ya, instrumen ini, sehingga Bapak Ibu bisa melihat kira-kira di level yang mana, ya, yang cocok, ya, supaya kepala sekolah itu menilai refleksi yang saya buat ini benar-benar merupakan refleksi yang pada akhirnya bisa mencerminkan perubahan perilaku saya, ya, sehingga pada akhirnya saya dinilai
berkinerja secara baik, ya. Ada perubahan praktik pembelajaran di sana. Nah, kalau kita lihat, kita cermati bersama di sini dari 3 level ini, saya pikir level yang terakhir inilah yang harus Bapak Ibu kejar, ya. Yang harus Bapak Ibu tunjukkan. Jadi maksimal refleksi Bapak Ibu itu bisa berada pada posisi di level 3 ini, ya. Minimal Bapak Ibu sadar bahwa tantangan dan penyebab itu berada dalam kendali dirinya Bapak Ibu, ya. Jadi minimal ada di level 2. Nah, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu ada di level yang ini, yang ketiga, terakhir ini, ya. Selain Bapak Ibu sadar bahwa tantangan dan penyebab ini berada dalam kendali diri Bapak Ibu juga sadar akan dampaknya, ya. Sadar bahwa tantangan yang Bapak Ibu hadapi di kelas itu, ya, tantangannya berdampak seperti apa, ya, terhadap apa yang terjadi secara umum di sekolah maupun di dalam kelas, ya. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan dampak kualitas ini yang dirasakan disertai data, bukti lapangan, riset maupun rapor pendidikan atau hasil asesmen lainnya, ya. Jadi minimal maksimal Bapak Ibu punya refleksi itu ada di sini. Nah, seperti apa refleksi yang mencerminkan kesadaran tantangan penyebab ini ada dalam diri dan menjelaskan dampaknya, ya, akan kami kupas di akhir video, ya. Di akhir video akan kami kupas bagaimana refleksi ini, ya, sehingga Bapak Ibu bisa mencapai di level yang ketiga ini, ya. Akan kami coba berikan kupas sehingga Bapak Ibu di sini dibantu, ya. Kami tidak sedang menggurui Bapak Ibu, minta maaf kalau Bapak Ibu merasa kami sedang menggurui, mendikte, tapi yang pada dasarnya di sini adalah kita saling belajar, kita saling berbagi. Jika ada hal-hal yang mungkin kami sampaikan ini keliru atau mungkin Bapak Ibu butuh pemahaman lebih, silakan Bapak Ibu manfaatkan kolom komentar supaya kita bisa sama-sama berdiskusi, kita bisa sama-sama untuk menyamakan pemahaman, menyamakan persepsi terkait hal ini. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut memahami bagaimana refleksi ini, ya, sekarang kita akan mencoba bersama-sama melihat tampilan PMM Bapak Ibu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin sambil video ini Bapak Ibu nonton, Bapak Ibu juga bisa membuka PMM pengelolaan kinerja sambil Bapak Ibu melihat tampilan Bapak Ibu, ya. Karena kami akan memandu Bapak Ibu untuk bisa bagaimana mengisi dokumen tindak lanjut, ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk melanjutkan dari hasil observasi kemarin. Nah, kalau Bapak Ibu buka tampilan Bapak Ibu, ya, sekarang tentu agak berbeda dari tampilan awal di bulan Januari Februari kemarin, karena per Maret kemarin tampilan untuk pengelolaan kinerja sudah sedikit berubah, yang mana bagi Bapak Ibu guru, silakan Bapak Ibu klik tanda panah di sini akan muncul sebagai pegawai. Karena kalau Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan muncul 2, sebagai atasan dan sebagai pegawai. Nah, khusus kali ini kami akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu tampilan sebagai Bapak Ibu guru. Nah, silakan Bapak Ibu guru buka, kemudian silakan klik di menu sebagai pegawai. Nah, di sini sebagai pegawai akan muncul progres, ya. Bagaimana Bapak Ibu sejauh mana pengelolaan kinerja Bapak Ibu ini berproses, ya. Jadi kalau kemarin di Januari kemudian diperpanjang sampai dengan Maret, Bapak Ibu melaksanakan perencanaan, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus melakukan observasi yang mana diharapkan sudah Bapak Ibu lakukan kemarin di bulan Maret, sehingga di bulan April ini Bapak Ibu fokus pada diskusi tindak lanjut, kemudian Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut sampai dengan bulan Mei, sehingga di bulan Juni Bapak Ibu kepala sekolah sudah bisa menilai,
sudah punya cukup waktu untuk bisa bagaimana mengobservasi sekali lagi Bapak Ibu untuk melihat perubahan perilaku ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu guru melakukan refleksi terhadap tindak lanjut yang dilakukannya. Nah, refleksi tindak lanjut inilah yang nanti akan Bapak Ibu nilai. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi akan mengobservasi praktik kinerja yang akan dilakukan oleh guru ya. Jadi di kesempatan terakhir di bulan Juni ataupun bulan Mei akhir, Bapak Ibu harus bisa melihat, menilai perubahan perilaku yang nanti dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Apakah itu melalui teknik supervisi, yang mana supervisi itu cakupannya saya pikir lebih luas, karena tidak saja menilai fokus perilaku seorang guru, tapi juga melihat bagaimana manajemen kelas secara keseluruhan, bagaimana dokumen administrasi pembelajaran itu disiapkan, menilainya, itu saya pikir ada di ranah supervisi pembelajaran. Nah, tapi yang penting adalah Bapak Ibu harus melakukan observasi sekali lagi di akhir, supaya bisa menilai perubahan praktik kinerja yang ditunjukkan oleh guru ya. Bapak Ibu mungkin nanti kami juga akan memfasilitasi bagaimana kita melihat supervisi akademik berbasis coaching, yang mana nanti kita akan bandingkan dengan observasi praktik kinerja, observasi pembelajaran ini. Saya pikir ini dua hal yang sama secara substansi, karena memang hanya ada perubahan sedikit, tapi untuk cakupan keluasan bagaimana kita menilai, saya pikir ada perbedaan yang mendasar seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, oke. Bapak Ibu, kita kembali. Progres ini akan berbeda setiap orang, yang mana ketika Bapak Ibu yang sudah melakukan observasi pembelajaran dan Bapak Ibu belum mengisi dokumen tindak lanjut, tentu tampilannya akan seperti ini ya, baru 50%. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum melakukan observasi pembelajaran, baru mungkin selesai perencanaan, Bapak Ibu terus takut, terus cemas juga, Bapak Ibu masih punya cukup waktu ya. Jadi pasti progresnya ini di bawah 50% ya. Jadi ini adalah tampilan bagi Bapak Ibu guru yang mana sudah melakukan observasi tapi belum mengisi dokumen tindak lanjut. Oke, silakan Bapak Ibu klik. Nah, seperti yang ada di tampilan ini adalah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan observasi ya. Kemudian sudah diobservasi oleh kepala sekolah ya. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu sudah diobservasi oleh kepala sekolah dan kepala sekolah sudah mengisi ya dokumen praktik pembelajaran, praktik hasil observasi ya, adalah Bapak Ibu dengan melihat aktifnya tombol ini, tombol isi dokumen dan terbukanya tanda gembok ini ya. Jadi kalau misalnya kepala sekolah meskipun sudah melakukan observasi ya, Bapak Ibu sudah praktik pembelajaran, kepala sekolah sudah observasi, tapi kepala sekolah belum mengisi dokumen hasil observasi, atau dalam hal ini kita lihat di lampiran Perdirjen tentang pengelolaan kinerja itu, yang mana merujuk ke formulir B, kepala sekolah belum mengisinya, maka tombol ini belum aktif ya, menu ini belum aktif. Nah, karena kepala sekolah sudah mengisi, maka di sini sudah aktif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah observasi, kepala sekolah belum isi, Bapak Ibu silakan mengingatkan kepala sekolahnya untuk segera mengisi supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan ya. Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian dokumen tindak lanjut ya. Untuk itulah
Bapak Ibu butuh diskusi di sini ya. Jadi silakan isi dokumen tindak lanjut, klik. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik, di sana nanti akan muncul ya tampilan hasil observasi ya, hasil observasi. Jadi ini sebenarnya bukan penilaian akhir Bapak Ibu ya. Jadi kami disclaimer ya. Jadi sudah kami sampaikan di awal, ini bukan penilaian akhir ya. Jadi tidak benar bahwa hasil observasi kemarin itu untuk menilai bahwa oh, guru saya sudah mencapai fokus perilaku yang dipilih untuk semester ini. Belum Bapak Ibu ya, belum. Jadi itu baru awal saja ya. Jadi kembali lagi, yang dinilai itu adalah upaya refleksi, upaya tindak lanjut, dan perubahan praktiknya ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat ini adalah hasil observasi yang mana penting Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu lihat adalah bagian catatan dan bagian rekomendasi atasan. Ini harus Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu baca, supaya Bapak Ibu bisa mengisi di tahapan selanjutnya, yaitu tahapan refleksi, yang hari ini akan coba kita praktikan, coba kita bagikan bagaimana mengisi refleksi yang baik. Oke, nah Bapak Ibu ya, di Maret kemarin, pertengahan Maret kemarin, ada sedikit pembaruan terkait bagaimana target perilaku ini ya. Jadi kalau di awal ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah melakukan observasi ya, ini lebih-lebih berubah pada tampilan kepala sekolah, tampilan PMM kepala sekolah, yang mana di awal Maret kemarin itu ada sedikit perubahan karena waktu awal meskipun Bapak Ibu ya Bapak Ibu guru memilih satu target perilaku, yang muncul adalah 3 target perilaku ya. Jadi meskipun target perilaku yang dipilih itu hanya 1 atau 2, tapi yang muncul di tampilan kepala sekolah itu adalah 3. Sehingga ada kepala sekolah yang malah mengisi ya ketiga-tiganya meskipun gurunya pilih hanya 1 atau 2 ya. Jadi itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Karena yang sekarang ya, tampilan yang sekarang sudah diupdate, sehingga Bapak Ibu guru yang memilih 1 pasti akan muncul 1. Bapak Ibu yang pilih 2 pasti akan muncul 2 di tampilan kepala sekolahnya. Sehingga yang akan dinilai adalah yang benar-benar menjadi target perilaku ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang mungkin sudah terlanjur menilai target perilaku yang bukan menjadi fokus Bapak Ibu guru di semester ini, tidak apa-apa ya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sekarang, saya pikir sudah jelas, sehingga target perilakunya silahkan dinilai. Nah, Bapak Ibu guru untuk bisa mengisi refleksi, mohon perhatikan catatan dan juga dengan rekomendasinya. Ketika Bapak Ibu sudah perhatikan, silahkan klik lanjut. Nah, ini adalah contoh tampilan yang kemarin di awal ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin terlanjur ya menilai target perilaku yang mungkin bukan menjadi fokus guru ya, padahal mungkin yang guru memilih hanya 1 tapi sudah dinilai terlanjur 1, 2, tidak apa-apa ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik lanjut, di sana nanti akan muncul ya, Bapak Ibu lihat paling atas akan muncul langkah-langkah tindak lanjut observasi ya. Jadi yang akan dinilai dari praktik kinerja Bapak Ibu untuk semester ini dimulai dari refleksi ini ya. Silakan catat Bapak Ibu, yang akan dinilai itu adalah bukan observasi yang kemarin. Observasi kemarin itu bukan untuk dinilai, tapi itu sebagai langkah awal. Yang dinilai adalah mulai dari refleksi ini Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari refleksi ini silakan Bapak Ibu lakukan dengan sungguh ya. Untuk itu penting harus Bapak Ibu lihat bagaimana refleksi yang baik itu. Bapak Ibu harus refleksi dulu, nanti ada pertanyaan ya yang nanti akan harus Bapak Ibu jawab. Lalu Bapak Ibu diskusikan dengan atasan. Mengapa Bapak Ibu perlu diskusi?
Karena nanti di sana Bapak Ibu akan bersepakat dengan atasan terkait tindak lanjut yang nanti akan Bapak Ibu buat, Bapak Ibu lakukan, dan ini akan dinilai oleh kepala sekolah. Dan Bapak Ibu tentu akan meminta dukungan dari kepala sekolah. Ada beberapa dukungan yang mungkin Bapak Ibu perlukan di sana, ya. Jadi itulah yang nanti kepala sekolah harus tahu, ya. Kepala sekolah harus juga bisa berdiskusi dengan gurunya di sana. Apa yang bisa sekolah berikan, apa yang bisa saya sebagai kepala sekolah lakukan, dampingi kepada guru saya ini. Nah, setelah Bapak Ibu mencermati ini, silahkan kemudian lanjut untuk ke upaya tindak lanjut. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hal yang harus Bapak Ibu refleksikan ya. Berdasarkan pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan penuntun ya. Jadi sebelum mungkin Bapak Ibu mengisi ya, Bapak Ibu baca dulu ya. Klik dulu ini apa tujuan formulir ini ya. Jadi formulir ini ya, itu bisa Bapak Ibu isi. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin pakai ada aplikasi, kalau Bapak Ibu ikuti alur yang mungkin kami sampaikan di awal, Bapak Ibu yang mungkin ikuti kami dari awal, di awal itu kemarin kami sudah sampaikan ada aplikasi diskusi kinerja, aplikasi rubrik observasi kinerja, yang mana kami kembangkan dari Perdirjen Pengelolaan Kinerja, Perdirjen 7607 ini. Itu kami kembangkan dalam suatu aplikasi, yang mana dalam aplikasi itu bukan menggantikan PMM, tapi pada dasarnya adalah melengkapi ya. Sehingga di sana ada formulir A, formulir B, formulir C, yang mana sudah kami buat dalam satu aplikasi, sehingga ini memudahkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masuk ke formulir diskusi tindak lanjut, itu kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi itu adalah sebenarnya Bapak Ibu mengisi di bagian formulir C ya. Kalau di lampiran Perdirjen itu Bapak Ibu merujuk ke formulir C ya. Nah, silakan Bapak Ibu cermati dulu. Kemudian kalau Bapak Ibu lupa hasil penilaian observasi dari kepala sekolah, Bapak Ibu silakan klik cek hasil penilaian observasi. Bapak Ibu akan kembali melihat hasil observasi. Pelajari catatan dan rekomendasi dari atasan. Nah, untuk mengisi refleksi inilah yang tadi saya katakan, kami sampaikan di awal, Bapak Ibu harus mencermati instrumen penilaian yang nanti akan dinilai oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan menilai bagaimana refleksi yang nanti Bapak Ibu buat. Apakah refleksi yang Bapak Ibu buat itu sadar bahwa tantangan itu ada di luar kendali, di dalam kendali, ataupun Bapak Ibu sudah sadar juga terhadap dampaknya ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu isi, karena upaya refleksi Bapak Ibu itulah yang nanti akan dinilai. Nah, refleksi ini Bapak Ibu ada batasan karakternya ya. Minimal tidak ada ketentuan, jadi jangan sampai kosong saja. Maksimalnya adalah 1000 ya. Maksimalnya ada 1000. Sehingga silakan mungkin dirangkum refleksinya secara baik sehingga memuat bagaimana indikator-indikator yang tadi kami sampaikan, sadar akan tantangan dan penyebabnya, kemudian juga menjelaskan dampaknya ya. Di sini juga ada panduan refleksi. Silakan mau kembangkan berdasarkan ini juga boleh, karena nanti refleksi yang nanti akan coba kami bagikan, tampilkan kepada Bapak Ibu nanti di akhir adalah kami buat berdasarkan, kami kembangkan berdasarkan panduan yang ada ini ya. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengisi refleksinya, silakan lanjut. Nah, Bapak Ibu akan lanjut untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Nah, inilah yang nanti masuk ke dalam formulir C yang nanti akan Bapak Ibu diskusikan bersama dengan kepala sekolah. Ya, jadi sebelum masuk ke diskusi ini, jadi silakan cari waktu dengan atasan kepala sekolah untuk bisa bagaimana Bapak Ibu mengisi diskusi formulir diskusi tindak lanjut ini. Jadi kalau refleksi tadi, silahkan Bapak Ibu boleh refleksikan sendiri ya, tanpa harus mungkin konfirmasi dulu dengan kepala sekolah, tanya kepala sekolah apakah refleksi saya ini benar atau salah ya. Tidak usah
takut ya, karena nanti kepala sekolah juga pasti tidak akan memberi jawaban, karena ini penilaiannya nanti akan dinilai oleh kepala sekolah. Jadi yang nanti Bapak Ibu lakukan adalah mengisi ini secara sendiri, mandiri ya. Tapi untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut harus dengan kepala sekolah ya. Harus minta dengan kepala sekolah ya. Klik saya mengerti. Nah, ketika Bapak Ibu klik saya mengerti, Bapak Ibu akan muncul ke isian ya. Yang mana isian ini terbagi menjadi 2. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan formulir C yang ada di Perdirjen 7607 atau di aplikasi kami ya, aplikasi berbasis Excel kami itu kemarin di formulir C, itu pilihan belajarnya itu ada 2, yaitu pilihan belajar di PMM yang paling pertama di atas dan pilihan belajar dari sumber lain ya, yang mana itu ada di kolom yang bawah ya. Nah, untuk pengelolaan kinerja setelah update kemarin ya, kalau saya coba bandingkan, karena saya terus ikuti bagaimana pengelolaan kinerja ini, ada sedikit perbedaan, yang mana di awal-awal itu untuk PMM itu menjadi pilihan yang pertama, sedangkan pilihan belajar itu pilihan yang kedua ya. Sehingga di tampilan yang baru ini adalah Bapak Ibu lihat berubah. Nanti yang akan muncul duluan adalah pilihan belajar dari sumber yang lain ya. Jadi Bapak Ibu akan mengisi duluan pilihan belajar dari sumber yang lain. Jadi dimulai dengan pertanyaan, Bapak Ibu mengisi apa tujuan tindak lanjut ini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tujuan tindak lanjut ini adalah terkait bagaimana aktivitas interaktif. Nah, di bagian mana yang menjadi fokus Bapak Ibu terkait aktivitas interaktif yang menjadi rekomendasi dari kepala sekolah, itulah yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Bapak Ibu mau tindak lanjut di bagian yang mana yang masih menjadi catatan untuk Bapak Ibu tingkatkan nanti. Nah, kemudian upaya-upaya tindak lanjut yang ingin Bapak Ibu lakukan. Nah, supaya Bapak Ibu bisa membuat tindak lanjut ini dengan baik, misalnya Bapak Ibu akan melatih bagaimana Bapak Ibu memberikan contoh yang kontekstual. Nah, upaya yang tindak lanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah kasih contoh, misalnya Bapak Ibu berdiskusi dengan rekan-rekan di komunitas belajar, baik itu MGMP maupun di sekolah, terkait bagaimana pembelajaran yang ada diskusinya ya, ada diskusi-diskusi yang menarik, yang kontekstual, bagaimana pembelajaran penjelasan Bapak Ibu menjelaskan contoh-contoh yang sesuai dengan konteks belajar Bapak Ibu, konteks siswa Bapak Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu isi di upaya tindak lanjut. Nah, kapan melakukan upaya tindak lanjut ini? Nah, karena kita di semester ini ya, jadi di semester yang kedua ini, jadi Bapak Ibu isi Januari sampai dengan Juni. Jangan Bapak Ibu isi November, karena itu sudah di luar ya. Silakan Bapak Ibu isi selama periode penilaian. Jangan juga Bapak Ibu isi terlalu mepet dengan akhir periode penilaian. Jadi akhir periode penilaian untuk kita untuk kali ini adalah di bulan Juni. Jadi maksimalnya Bapak Ibu di bulan Mei ya. Saran kami Bapak Ibu maksimalnya di bulan Mei saja. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti akan memberi kesempatan kepada kepala sekolah untuk bisa menilai ya tindak lanjut Bapak Ibu, untuk bisa menilai refleksi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah membuat tindak lanjut, Bapak Ibu akan kembali merefleksikan tindak lanjut Bapak Ibu, akan kembali diskusi tindak lanjut dengan kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah akan melihat sekali lagi, mengobservasi sekali lagi bagaimana perubahan perilaku Bapak Ibu ya. Itulah yang nanti akan terjadi, sehingga saran kami jangan terlalu mepet dengan akhir periode penilaian ya. Maksimal di bulan Mei awal lah. Nah, apa dukungan dari Bapak Ibu? Nah, inilah yang harus Bapak Ibu isi bersama dengan kepala sekolah ya. Nah, terkait dengan dukungan ini, kalau di PMM itu berupa pilihan ya, berupa pilihan. Jadi ada sekitar 6 pilihan ya,
yang mana pilihan pertama itu terkait dengan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran, penyediaan atau akses ke sumber belajar, izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, kemudian memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru, rekan guru, atau pemateri eksternal, ya. Dan ada pilihan lainnya. Kalau Bapak Ibu memilih pilihan lainnya, nanti Bapak Ibu akan mengisi form kosong di situ. Nanti akan Bapak Ibu isi, batas karakternya 250, ya. Jadi nanti akan Bapak Ibu isi dukungan seperti apa. Nah, dukungan ini bisa berupa apa, ya, pertanyaan apa dukungan, dan siapa, ya. Jadi terkait siapa yang akan mungkin Bapak Ibu butuhkan untuk mendukung tindak lanjut Bapak Ibu ini nanti, ya. Nah, pilihan selanjutnya adalah pilihan opsional Bapak Ibu, ya. Jadi pilihan opsional ini adalah terkait pilihan belajar di PMM. Jadi yang dimaksudkan dengan opsional ini, ya, supaya jangan ada perdebatan terkait opsional ini, ya. Jadi yang dimaksudkan di opsional ini adalah Bapak Ibu bisa memilih untuk bisa juga belajar melalui PMM atau hanya belajar di sumber belajar lainnya, ya. Jadi tidak wajib ini untuk belajar di PMM. Tapi, ya, saran kami sebaiknya Bapak Ibu juga memilih belajar di PMM. Kenapa? Karena ini nanti berkaitan dengan akses PMM yang nanti akan muncul di rapor pendidikan Bapak Ibu. Kemudian juga akan berkaitan dengan refleksi kompetensi Bapak Ibu, ya. Akan juga berkaitan dengan bagaimana mengefisiensikan, mengefektifkan RHK, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memilih RHK pengembangan kompetensi belajar di pelatihan mandiri PMM, silahkan Bapak Ibu pilih ini, karena Bapak Ibu, ya, bisa sekalian belajar, ya. Bapak Ibu belajar, tapi Bapak Ibu, ya, perlu kami tekankan di sini, pilihan belajar di PMM yang opsional ini tidak mewajibkan Bapak Ibu harus sampai aksi nyata, ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu tidak harus sampai ke aksi nyata. Bapak Ibu cukup mempelajari topik yang ada, ya. Jadi di sini Bapak Ibu minimal memilih satu. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih ini, ya. Jadi saran kami Bapak Ibu pilih yang opsional ini juga, pilih yang di PMM juga. Bapak Ibu silakan pilih satu, ya, atau dua, atau tiga. Nah, untuk setiap orangnya itu pasti akan berbeda-beda, ya. Pasti akan berbeda-beda. Tergantung yang pertama adalah paling utama adalah fokus perilaku, target perilaku yang Bapak Ibu pilih. Jadi kalau target perilaku yang Bapak Ibu pilih adalah terkait instruksi pembelajaran, pasti akan muncul seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu milih target perilaku yang terkait dengan disiplin positif atau instruksi adaptif, itu Bapak Ibu pasti tampilannya, pilihannya pasti berbeda di sini, ya. Nah, pilihan modulnya juga ini silakan Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, inilah yang Bapak Ibu juga harus diskusikan dengan kepala sekolah. Jadi misalnya kepala sekolah membutuhkan Bapak Ibu untuk bisa mempelajari lebih jauh, ya, terkait masalah instruksi pembelajaran misalnya. Karena memang sesuai dengan rekomendasi rapor pendidikan, ya. Nah, karena ini penting juga Bapak Ibu saran belajar dari PMM ini, karena juga akan berpengaruh terhadap bagaimana Bapak Ibu menindaklanjuti rekomendasi dari rapor pendidikan. Jadi ini kepala sekolah juga bisa memberikan arahan, memberikan usulan kepada Bapak Ibu guru supaya bisa mempelajari modul tertentu sesuai dengan program kerjanya kepala sekolah, ya. Jadi silakan didiskusikan untuk pengisian ini. Jadi ini opsional ya Bapak Ibu, boleh memilih satu atau tiga, ya. Lalu kapan waktunya? Yang berbeda dengan pilihan belajar yang di lainnya tadi, Bapak Ibu tidak harus ada upaya
Kemudian tujuannya tidak perlu Bapak Ibu ketik sendiri, tapi tujuannya berupa pilihan. Upayanya tidak usah Bapak Ibu pilih juga. Kemudian di sini Bapak Ibu hanya tinggal menentukan kapan, ya. Saran kami mulai bulan April ini sampai dengan Mei, sehingga jangan terlalu mepet dengan akhir periode penilaian. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan di sini juga diisi. Misalnya pilihannya seperti tadi, ya, sama seperti yang pilihan belajar di pilihan belajar lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi, ya, silakan nanti isian. Nanti di sini akan aktif tombol kumpulkan. Kalau sudah mantap, silakan kumpulkan. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingin mengubahnya, ya, masih ragu-ragu, masih ingin mendiskusikan lagi dengan kepala sekolah, silakan simpan draft dulu, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengisian diskusi tindak lanjut ini lewat formulir C, ya. Kami fasilitasi lewat aplikasi rubrik observasi kinerja guru yang kami kembangkan. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah ke tampilan aplikasi pengelolaan kinerja, observasi pengelolaan kinerja yang kami kembangkan berdasarkan Perdirjen, lampiran Perdirjen 7607 terkait pengelolaan kinerja. Bapak Ibu tidak wajib mengisi ini, tapi saran kami, Bapak Ibu disarankan untuk mengisi ini. Karena apa? Karena nanti akan mempermudah Bapak Ibu untuk mendokumentasikan administrasi Bapak Ibu. Lalu bagi Bapak Ibu yang sekolahnya berada di daerah yang mungkin jaringan internetnya kurang begitu baik, Bapak Ibu dimudahkan dengan aplikasi ini. Karena apa? Karena aplikasi ini berbasis Excel, tanpa harus terkait dengan jaringan. Bapak Ibu isi, ya, sehingga nanti memudahkan Bapak Ibu dalam pengisian di PMM. Jadi saran kami isi dulu di formulir ini, baru Bapak Ibu isi di PMM. Kalau di sekolah saya dan guru-guru isi lengkap dulu di formulir ini, baru kami isi di PMM-nya, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik dengan aplikasi ini, silakan tonton video kami terkait bagaimana aplikasi rubrik observasi ini, aplikasi form A sampai dengan form D, ya. Nah, jadi di tampilan awal ini kita langsung ke biodata pengisian. Jadi silakan diisi data-datanya. Kami tidak fasilitasi di sini. Silakan tonton video kami. Kita ke indikator. Jadi ini indikator sesuai dengan indikator praktik kinerja guru. Ada 8 indikator. Jadi misalnya aktivitas interaktif, ya. Ke perencanaan form A, ya. Jadi ini misalnya sudah diisi, ya, form A-nya. Kemudian form B, form A itu diisi oleh guru, form B diisi oleh kepala sekolah yang mana menilai praktik pembelajaran berdasarkan fokus perilaku yang dipilih oleh guru, ya. Kemudian di sini Bapak Ibu mengisi, ya, menilai, lalu memberi catatan, kemudian rekomendasi, ya. Rekomendasi ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu kepala sekolah cermati di sini, karena saya juga mendapati beberapa kali diskusi dengan rekan-rekan kepala sekolah juga, ada yang mungkin masih kebingungan. Rekomendasi di sini itu dimaksudkan adalah Bapak Ibu merekomendasikan terkait fokus perilaku yang diamati, yang dipilih oleh guru, ya. Jadi bukan rekomendasi terkait bagaimana secara keseluruhan guru itu, tapi fokus saja pada rekomendasi yang menjadi fokus perilaku guru, ya. Jadi di sini silakan diisi berdasarkan hasil praktik pembelajaran yang kita observasi, yang kepala sekolah observasi. Silakan diisi di sini. Kemudian lanjut ke form C. Nah, form C ini Bapak Ibu diisi oleh guru, ya, dan kepala sekolah. Jadi bagian awal ini, bagian atas ini, ya,
Kalau mohon izin saya kecilkan sedikit dulu. Bagian atas ini silahkan diisi oleh guru dulu. Ini bagian yang ini diisi dulu oleh guru. Nanti kepala sekolah akan mengisi di bawah ini, ya. Jadi setelah guru merefleksikan ini, mengisi, silakan diserahkan kepada kepala sekolah untuk kepala sekolah isi, ya, untuk kepala sekolah isi. Nah, di sini Bapak Ibu yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu mengisi dulu refleksinya, ya. Jadi di sini saya kasih contoh, ya, dari pengisian ini terkait instruksi yang adaptif tadi, ya, terkait fokus perilaku yang dipilih oleh guru tadi, bahwa hasil refleksinya, guru merefleksikan kesulitan, tantangan yang dihadapi adalah berkaitan dalam mengatur waktu, sehingga berdampak pada tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa langkah yang terlewatkan dikarenakan saya, dalam hal ini guru, lebih fokus pada penjelasan materi. Kesulitan juga dalam menciptakan interaksi dalam kelompok, sehingga terkesan proses pembelajaran hanya satu arah, dari guru ke siswa. Sedangkan interaksi sesama siswa masih kurang. Seharusnya dinamika dalam kelompok itu menjadi lebih hidup, yang mana ada interaksi antara siswa itu lebih dominan. Lalu kesulitan lainnya adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat merangsang kolaborasi dan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini adalah refleksi guru, ya, berdasarkan hasil observasi. Jadi ini silakan direfleksikan oleh guru, ya. Lalu di sini ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjut di sini Bapak Ibu isi, yaitu ada dua pilihan, ya. Yaitu pilihan yang pertama, tadi saya sudah katakan kalau di tampilan PMM sedikit berbeda karena yang nanti akan muncul adalah pilihan belajar lainnya, ya, yaitu belajar melalui webinar, artinya di luar PMM, ya. Sedangkan di form D ini sesuai dengan Perdirjen. Kenapa PMM duluan? Karena memang di form Perdirjennya itu di lampiran form C Perdirjen ini adalah pilihan belajar di PMM yang pertama, ya. Jadi silakan diisi. Untuk tujuan tindak lanjutnya tidak usah Bapak Ibu ketik, ya, tapi nanti akan Bapak Ibu pilih, ya, pilih di sana karena tujuan tindak lanjut di pilihan belajar PMM ini adalah pilihan, ya, dan upaya tindak lanjutnya ini juga tidak Bapak Ibu pilih, ya, tidak Bapak Ibu ketik di sini di form ini, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ketik silahkan. Tapi yang pasti ketika Bapak Ibu ketik, Bapak Ibu tidak akan mengisi di PMM, karena nanti di tampilan PMM tidak ada isian untuk upaya tindak lanjut untuk pilihan belajar di PMM. Sedangkan pilihan belajar lain pasti akan muncul. Nah, kemudian kapan dan kebutuhan apa siapa inilah yang Bapak Ibu isi juga, ya. Harus Bapak Ibu isi, ya. Saran kami jangan terlalu mepet. Misalnya kita bagi, misalnya belajar di PMM saya fokus di bulan Mei, di bulan April, ya. Sedangkan untuk belajar dari sumber lain saya di bulan Mei misalnya, ya. Kebutuhan ini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan pilihan yang ada di PMM. Kalaupun di luar ada yang di luar dari pilihan, silakan Bapak Ibu ketik, karena nanti di tampilan PMM Bapak Ibu bisa pilih pilihan lainnya, kemudian Bapak Ibu ketik sesuai dengan kebutuhan dukungan yang Bapak Ibu butuhkan, ya. Nah, kemudian di pilihan belajar lainnya ini silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan tujuan yang Bapak Ibu inginkan, ya. Tujuan tindak lanjut yang Bapak Ibu inginkan. Jadi misalnya terkait instruksi yang adaptif tadi ini, ya, tujuannya adalah terkait manajemen waktu, kemudian pengelolaan metode yang lebih relevan, optimalisasi pertanyaan terbuka, peningkatan interaksi siswa dalam kelompok, karena memang sejalan dengan refleksinya, ya. Jadi tujuan tindak lanjut ini tidak terlepas dari refleksi, yang mana tidak terlepas juga dari rekomendasi atasan di form B, ya. Jadi semua saling terkait Bapak Ibu. Nah, kemudian upayanya di sini, ya, silakan diisi sesuai dengan upaya-upaya yang nanti akan Bapak Ibu lakukan. Nah,
upaya yang nanti akan Bapak Ibu lakukan inilah yang nanti akan diamati, dinilai oleh kepala sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi silakan dilihat di sini. Jadi semakin Bapak Ibu effort untuk mengerjakan refleksi, mengerjakan upaya tindak lanjut, Bapak Ibu akan dinilai semakin baik oleh atasan, oleh kepala sekolah ya. Sehingga diharapkan perubahan perilaku itulah yang nanti juga menjadi baik sesuai dengan effort yang Bapak Ibu berikan terhadap upaya dan refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini ya, silakan diisi Bapak Ibu bisa memperoleh formulir ini kalau Bapak Ibu yang tertarik. Di video kami sudah kami kupas secara lengkap, secara utuh. Silakan Bapak Ibu nonton di video kami ya. Kita kembali ke penjelasan terkait bagaimana diskusi tindak lanjut, bagaimana kita mengisi refleksi sesuai dengan instrumen penilaian atasan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin tertarik bagaimana supaya bisa membuat refleksi tindak lanjut ini sesuai dengan apa yang nanti dinilai oleh kepala sekolah yang baik ya, Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya, mencermati apa yang kami sampaikan ini secara utuh. Nah, untuk bisa refleksi ini kami kasih contoh adalah terkait bagaimana aktivitas interaktif ya. Jadi aktivitas interaktif ini ya, kami berikan contoh refleksi tindak lanjutnya seperti apa. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin target perilakunya berbeda, indikatornya berbeda, mungkin bisa menyesuaikan karena nanti kami akan berikan template yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan indikator dan target perilaku yang Bapak Ibu pilih. Nah, yang menjadi contoh kali ini adalah Bapak Ibu yang memilih indikator aktivitas interaktif dengan target perilaku 3 ya, 3 target perilaku ini. Jadi Bapak Ibu perlu melihat ini, kemudian Bapak Ibu juga harus mendasari rekomendasi atasan Bapak Ibu. Jadi untuk bisa menghasilkan suatu refleksi tindak lanjut yang baik, Bapak Ibu harus melihat rekomendasi atasan Bapak Ibu. Perhatikan juga catatan ya yang diberikan oleh atasan Bapak Ibu. Nah, cermati rekomendasi apa yang direkomendasi oleh atasan, oleh kepala sekolah terhadap observasi pembelajaran yang sudah dia lakukan, terhadap praktik yang sudah saya tampilkan di kelas waktu observasi. Itulah yang menjadi dasar untuk kita refleksikan. Nah, contoh refleksi yang baik Bapak Ibu, nanti sebentar kita akan kupas seperti apa ini. Jadi contoh yang baik, yang mana contoh ini adalah kami menampilkan bahwa refleksi yang ada di hadapan Bapak Ibu ini berada minimal pada level sadar bahwa tantangan dan penyebab ini berada dalam kendali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu minimal Bapak Ibu menyadari tantangan yang Bapak Ibu hadapi waktu observasi itu, waktu pembelajaran diobservasi oleh kepala sekolah atasan ya, adalah Bapak Ibu sadar tantangan dan penyebabnya itu ada dalam kendali Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa membenahinya. Bapak Ibu diharapkan tidak untuk melihat tantangan dan penyebab itu berada di luar kendali, sehingga tidak bisa Bapak Ibu, sulit bagi Bapak Ibu untuk mengubahnya. Misalnya Bapak Ibu melihat tantangan itu terkait sarana prasarana atau terkait anggaran, terkait koneksi internet, terkait muridnya ya. Nah, Bapak Ibu sadar bahwa yang ada kendala, tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam pembelajaran itu adalah dalam kendali Bapak Ibu. Nah, contoh refleksinya. Saya menyadari bahwa suasana kelas masih terkesan monoton, kurang hidup. Siswa belum sepenuhnya terlibat aktif dalam diskusi dan kolaborasi.
Hal ini terjadi karena kurangnya variasi metode pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan kemampuan saya dalam memfasilitasi diskusi yang masih perlu ditingkatkan. Dampak yang nampak adalah bahwa nilai numerasi siswa di bawah rata-rata nasional. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan pemikiran kritis dan kolaborasi. Observasi ini mendorong saya untuk mengevaluasi kembali strategi pembelajaran saya dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi dan kolaborasi. Saya menyadari bahwa hal ini adalah kunci untuk membantu siswa memahami konsep IPA dengan lebih baik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya yang mana maksimal ya Bapak Ibu sadar tantangan, penyebab dan dampaknya ya. Dampak dari tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Nah, seperti apa template-nya Bapak Ibu? Nah, template yang bisa Bapak Ibu pakai adalah seperti ini. Kami coba bedah dari refleksi yang kami buat tadi. Kami coba bedah ya. Jadi di awal-awal itu Bapak Ibu lihat kalimat, saya menyadari bahwa suasana kelas masih terkesan monoton dan kurang hidup. Ini berarti guru ini ya, dia menyadari bahwa kelasnya ini, tantangannya ini ada, yaitu apa? Suasana kelasnya masih terkesan monoton dan kurang hidup. Nah, ini dalam kendalinya dia ya. Dalam kendalinya dia. Kenapa? Karena dia ya kurang variasi dalam metode pembelajaran ya. Jadi faktor yang menyebabkan kesulitan itu ya. Jadi ini masih dalam diri seorang guru ini dan kemampuan dia dalam memfasilitasi diskusi. Jadi waktu diskusi juga kurang baik sehingga ini menjadi tantangan bagi dia. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyadari dampaknya. Nah, dampak dari tantangan ini, nah kebetulan ya bahwa dari hasil observasi itu tak lama berselang di bulan April kemarin keluar rapor pendidikan yang baru, sehingga ini sang guru merefleksikan ya, bahwa dampaknya ini secara lebih luas terlihat di rapor pendidikan. Atau mungkin Bapak Ibu mengambil dalam skop yang lebih kecil, melihat bagaimana hasil asesmen di ulangan di pertemuan sebelumnya ya, hasil asesmen di pertemuan sebelumnya ya, hasil asesmen sumatif di bab sebelumnya misalnya ya, bahwa siswa masih rendah ya pemahamannya. Nah, ini dia kaitkan dengan fakta, data, bukti lapangan ya. Nah, jadi ini kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah refleksi Bapak Ibu juga harus mengungkapkan aspek praktik yang ingin Bapak Ibu tingkatkan, efektifkan ya. Jadi perubahan praktiknya itu yang lebih berdampak nanti seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini ya, template inilah yang nanti mungkin bisa membantu Bapak Ibu menyusun suatu refleksi yang sekiranya menjadi penilaian yang baik di mata kepala sekolah. Jadi di akhir ini ya Bapak Ibu, di akhir kesempatan kita belajar berbagi bersama ini, kami sampaikan bahwa refleksi, bahwa tindak lanjut, bahwa perubahan praktik baik dari pembelajaran Bapak Ibu itulah yang nanti akan dinilai terkait dengan praktik pembelajaran. Jadi bukan observasi yang kemarin dilakukan yang kemudian dinilai, tapi adalah bagaimana Bapak Ibu merefleksikan, menindaklanjuti, kemudian ada perubahan di dalam kelas, di dalam bagaimana Bapak Ibu bersama belajar dengan siswa. Itulah yang nanti akan dinilai. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan belajar bersama. Bagi Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan materi, silakan nanti gabung di komunitas kami di PMM, Komunitas Belajar Guru Penggerak, dan gabung di grup kami. Nanti kami akan share materi ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan berbagi dan belajar bersama kali ini.
Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam dan bahagia.